Hai, nama aku Rahel Eriani Maria Manurung dengan NIM 1904-113728 dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan kelas A akan menjelaskan mengenai fungi laut. Fungi adalah nama regnum dari sekelompok besar makhluk hidup eukariotik heterotrof yang mencerna makanannya di luar tubuh, lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya dan bersifat sporofit, parasit, dan juga mutualisme. Fungi yang hidup di lingkungan laut didasarkan pada kemampuan fungi tumbuh pada konsentrasi air laut, dapat diisolasi dari kayu dan serasa air laut, atau dari cabang-cabang dan akar tumbuhan yang ada di dalam laut, dari algae, panerogam, hewan laut, dan juga dari buih air laut. Contohnya adalah jenis Yellowstone atau Elasmobranch yang ditemukan beracun dan membentuk serabut putih seperti kapas yang menutupi karang. Fungi terdapat di semua jenis perairan air, terutama yang mengandung banyak bahan organik. Fungi hidup sebagai saprofit pada jaringan tubuh, merupakan penyakit sejati karena fungi tidak dapat menyerang ikan-ikan yang betul-betul sehat, melainkan menyerang ikan-ikan yang sudah luka atau lemah. Fungi, khususnya Saprolegnia, dapat menyerang semua jenis ikan di segala macam lingkungan, termasuk di lingkungan laut. Adanya fungi ini terlihat sebagai serabut putih seperti kapas yang tumbuh pada bagian tubuh ikan yang luka. Lalu ada pengaplikasian fungi dengan karang laut. Di antara fungi laut, temperatur yang optimum untuk pertumbuhannya menyebabkan terjadinya pemutihan karang laut. Hal ini menimbulkan infeksi fungi yang cukup berat pada karang laut. Fungi dari ordo Agaricales adalah salah satu contohnya, yaitu marasmioid fungi. Fungi ini terdiri atas beberapa marga, antara lain Marasmius, Marasmialus, dan Michena, yang banyak ditemukan di cabang-cabang kayu di laut, meskipun jenis jamur ini lebih banyak ditemukan di hutan tropis. Lalu ada pengaplikasian fungi dengan ikan. Fungi hidup sebagai saprofit pada jaringan tubuh, merupakan penyakit sejati karena fungi tidak dapat menyerang ikan-ikan yang betul-betul sehat, melainkan menyerang ikan yang sudah luka atau lemah. Fungi khususnya Saprolegnia dapat menyerang semua jenis ikan di segala macam lingkungan, termasuk di lingkungan laut. Adanya fungi ini terlihat sebagai serabut putih seperti kapas yang tumbuh pada bagian tubuh ikan yang luka. Ikan yang diperlakukan kurang cermat waktu penangkapan dan pengangkutan sering menderita luka-luka yang kemudian ditumbuhi jamur. Lalu ada pengaplikasian fungi dan spons. Heller pada tahun 1999 telah mengisolasi 45 isolat penicillium dari 11 jenis spons dan 52 isolat aspergillus dari 4 jenis spons. Heller et al. Pada tahun 2000 meneliti diversitas, aktivitas biologik, dan metabolit sekunder dari fungi yang diisolasi dari spons. Abraham pada tahun 2004 mengisolasi kapang-kapang dari spons Axinella carteri Ridley dan Derdi yang hidup di sekitar Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu di Jakarta. Ada 6 spesies diperolehnya, 2 di antaranya yaitu Penicillium jantinellum dan Aspergillus sidowi. Lalu ada pengaplikasian fungi dengan tunicata. Pada tahun 2004 dilaporkan 20 senyawa baru dari fungi laut yang telah diisolasi dari tunicata. Beberapa senyawa baru dari fungi laut yang berasosiasi dengan tunicata adalah Phytolides AD atau fungi Phytomyces sp yang berasosiasi dengan Oxycorynea fascicularis, Oxepinamides AC atau fungi Asremonium sp yang berasosiasi dengan Ecteisnaschidia turbinet dan Yanutone AE atau fungi Aspergillus niger yang berasosiasi dengan Aplydium sp yang diketahui berpotensi sebagai antiinflamasi dan antimikroba. Lalu ada pengaplikasian fungi dengan rumput laut. Rumput laut banyak mengandung senyawa kimia sebagai metabolit primer yang disebut hidrokoloid. Hidrokoloid telah dimanfaatkan untuk berbagai bahan industri seperti agar-agar, keraginan, alginat, dan sebagainya. Berbagai jenis fungi seperti Aspergillus flavus dan Penicillium sp sangat banyak menyerang bahan makanan pasca panen. Fungi tersebut dapat menghasilkan aflatoksin yang sangat beracun bagi konsumen. Aflatoksin tidak dapat dinetralisir melalui pemasakan sehingga upaya menghindari kontaminasi funginya itu perlu dilakukan.